Saudara, seorang oknum anggota Polri di Karawang menjadi sasaran kemarahan warga usai terlibat aksi tabrak lari. Pelarian pelaku berakhir tragis setelah mobil yang dikendarainya terperosok ke dalam kali. Inilah rekaman amatir yang menangkap momen saat sebuah mobil minibus masuk ke dalam Kali Apor, Kecamatan Rengas Dengklok. Warga yang geram tampak mengepung kendaraan setelah sang pengemudi diduga melakukan tabrak lari. Insiden bermula di depan SMP Negeri 1 Rengas Dengklok. Mobil yang dikemudikan oknum polisi berinisial H menghantam sepeda motor yang dikendarai seorang wanita berinisial M. Bukannya berhenti untuk menolong, pelaku justru tancap gas dan berusaha melarikan diri. Namun, naas, diduga karena panik saat dikejar massa, mobil pelaku hilang kendali hingga terjun bebas ke dalam kali di depan kantor desa Kertasari. Pak, tadi pas saya keluar rumah, mau buka warung, mau bebenah warung, buka pom ini, saya lihat dari arah Boswa, mobil kenceng terus. Nah, di posisi di depan rumah, di depan warung itu posisi banjir. Nah, airnya itu masuk ke rumah warga sama pom ini. Saya pun langsung ikut bergoyang, Pak, kena ombakan mobil. Nah, di depan ada yang parkir, orang-orang berhentiin, malah dia kenceng terus. Dia lari ke sini, langsung pas saya lihat mobil langsung nyebur ke sini, Pak. Begitu katanya sih info dari orang kaum ada yang kena, katanya nyenggol orang. Dia takutnya ketahuan apa gimana, takut sama masyarakat, mungkin dia lari, Pak, gitu, Pak. Akibat kejadian ini, korban pengendara motor mengalami luka-luka dan kini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Proklamasi Rengas Dengklok. Sementara itu, kasus tabrak lari yang melibatkan oknum anggota Polri ini kini ditangani serius oleh Unit Laka Lantas dan Propam Polres Karawang. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Operasi keselamatan lodaya di Garut akan digelar selama 2 pekan. Operasi difokuskan pada penindakan pelanggaran muatan secara stasioner bagi kendaraan truk atau sumbu 3, juga angkutan umum. Kegiatan penindakan operasi keselamatan lodaya ini akan digelar di sejumlah titik, mulai dari kawasan perkotaan, Jalan Arteri Kadungora, Jalan Nasional Limbangan, juga titik lainnya dengan sasaran difokuskan pada kendaraan bermuatan jenis truk dan sumbu 3, juga angkutan umum. Nantinya, setiap truk atau kendaraan besar juga angkutan umum yang melintas diberhentikan serta diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraannya, termasuk memeriksa tonase. Namun demikian, sepeda motor dan kendaraan pribadi pun tak luput dari pemeriksaan bila secara kasat mata melanggar lalu lintas akibat tidak menggunakan helm, knalpot brong, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan lain-lain. Menurut Kasat Lantas Polres Garut, AKP Aang Andi Suhandi, operasi akan berlangsung selama 14 hari. Sampaikan bahwa mulai hari ini tanggal 2 Februari sampai tanggal 15 Februari selama 14 hari ya kami dari kepolisian seluruh Indonesia melaksanakan operasi keselamatan khususnya di Jawa Barat, yaitu melaksanakan operasi keselamatan Lodaya 2026. Di mana operasi ini merupakan operasi kemanusiaan, cipta kondisi dalam rangka menghadapi operasi Ketupat Lodaya 2026. Sudah 2 pekan saudara, ratusan rumah di desa Karangligar Karawang terendam banjir. Lamanya genangan menyebabkan bangunan rumah warga rapuh, sementara perabot dan alat rumah tangga mulai rusak. Ratusan rumah di desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, hingga kini masih terendam banjir. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 1 meter hingga mencapai 3 meter di sejumlah titik. Banjir yang telah berlangsung selama sekitar 15 hari ini belum menunjukkan tanda-tanda surut. Genangan air yang lama merendam pemukiman membuat kondisi rumah warga semakin memprihatinkan. Selain bangunan rumah yang mulai rusak, berbagai perabot dan perlengkapan rumah tangga juga ikut terdampak. Kursi, lemari,
hingga peralatan elektronik milik warga banyak yang rusak dan tidak dapat digunakan akibat terlalu lama terendam air. Saat ini saya berada di lokasi Dusun Pengasinan RT 04 dan saat ini kondisi banjir yang merendam pemukiman di lokasi ini adalah setinggi 1 hingga 3 meter dan kondisi ini sudah berlangsung selama 2 pekan dan banjir tidak kunjung surut. Ini disebabkan oleh tingginya curah hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang maupun di wilayah hulu Kabupaten Karawang sehingga banjir tidak kunjung surut. 2 pekan terendam banjir, kondisi rumah-rumah warga ini sudah mulai rusak dan kami pantau selain kondisi rumah yang cuma rusak, alat rumah tangga seperti alat elektronik dan sejumlah peralatan lainnya juga pada rusak. Ini terjadi akibat lamanya banjir yang tidak kunjung surut. Sementara ribuan warga saat ini masih bertahan di sejumlah pengungsian. Seperti dilihat saat ini hujan kembali turun dan ini menjadi salah satu potensi warga untuk selalu waspada mengingat kondisi cuaca yang belum stabil. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam hal ini terus berupaya melakukan pemenuhan kebutuhan para pengungsi seperti kebutuhan makan serta kebutuhan lainnya untuk bisa membantu para korban banjir yang saat ini tersebar di sejumlah titik. Dan berdasarkan data yang kami terima dari BPBD, masih ada 23 desa yang tersebar di 8 kecamatan yang saat ini masih terendam banjir. Mereka total jumlah pengungsi mencapai lebih dari 5.000 dan saat ini mereka belum mengetahui kapan banjir ini akan surut mengingat kondisi cuaca yang masih belum stabil. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Sejumlah siswa dan guru di Kabupaten Sukabumi diduga mengalami keracunan makanan MBG. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama Kompas Pagi.